Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel kita, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan klik lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai judul ya teman-teman. Kali ini kita akan peragakan proses penyepuhan yang baik. Dalam proses penyepuhan sendiri ada 3 tahapan teman-teman. Yang pertama normalizing, yang kedua hardening, dan yang ketiga tempering. Dalam video ini kita akan menjelaskan satu persatu. Normalizing adalah proses di mana kita akan memanaskan bilah sampai suhu yang ekstrim, lalu kita dinginkan dengan sendirinya. Tujuannya mengembalikan sifat mekanik baja serta mengembalikan keuletan baja. Lalu yang kedua adalah proses hardening atau pendinginan. Umumnya di Indonesia kita mengenal dengan proses sepuh ya, atau pengerasan mata bilah. Untuk proses hardening sendiri kita bisa menggunakan media oli atau air pada umumnya. Kalau secara tradisional di Indonesia dulu kita pernah juga menggunakan kedubok pisang ya teman-teman. Setelah kita dinginkan dengan media oli, lalu kita masuk ke tahap ketiga, yaitu tempering. Tujuan tempering sendiri biasanya untuk keuletan bilah ya, karena setelah melakukan proses hardening biasanya bilah itu ketas. Maka untuk menjadikan dia ulet, menjadikan dia bilah yang kokoh, kita melakukan tempering. Setelah melalui 3 tahapan tersebut, maka kita akan lakukan pembersihan dari bilah yang sudah kita sepuh tadi. Untuk proses pembersihan ini membutuhkan kesabaran ya, jika kita melakukannya dengan manual. Jika bilah tidak ditempering setelah melalui proses sepuhan atau hardening tadi, biasanya teman-teman bilah lainnya akan membersihkan hasil sepuhan ini menggunakan gerinda atau mesin amplas lainnya. Tentu dengan tidak melebihi suhu panas tertentu ya, agar struktur baja tidak berubah. Jika pembersihan kita lakukan dengan manual seperti ini, memakan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Maka karena itu di video ini kita skip atau kita percepat. Setelah kita rasa bersih, maka kita lakukan lagi proses finishing atau pengasahan ya. Di proses asah sendiri, struktur bilah, bentuk bilah tadi akan mempengaruhi mudah atau sulitnya proses pengasahan teman-teman. Jika bilahnya sudah rata, tidak menggelembung karena hasil tempaan, maka biasanya untuk mengasah tidak akan terlalu sulit. Setelah beberapa saat kita mengganti grit dengan grit yang lebih halus dalam proses pengasahan tadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini dia hasil dari proses pembuatan tadi ya. Untuk bilah sendiri kita menggunakan perdelman cap mata. Perdelman cap mata, panjang bilah 20 cm teman-teman. Untuk kayu sendiri kita menggunakan kayu kelakap atau kayu ingas ya, untuk bilah rapi ya insyaallah. Bagaimana dengan ketajamannya? Kita coba dengan sayat kertas. Sesuai pesanan, pisau ini didesain untuk sembelih hewan kurban. Maka tentu saja mata bilahnya tidak akan cocok jika digunakan untuk pekerjaan berat seperti menebas dan lain-lain. Untuk ketajaman dari bilah ini, untuk bahan perdelman cap mata, insyaallah sudah tidak diragukan lagi ya. Jika perdelmannya itu asli
bahannya asli ya. Untuk ketajaman sendiri insya Allah sudah cukup bagus jika digunakan untuk sembelih. Baik, saya rasa cukup segini saja video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.